Iya, aduh, ini pasangan yang belum setahun menikah, tapi sudah ada isu KDRT juga. Dan mungkin kalau beberapa waktu yang lalu banyak masyarakat yang mempertanyakan, kok Ferry Irawan ini nggak ditetapkan sebagai tersangka, kok masih statusnya saksi. Tapi akhirnya dari beberapa unsur yang sudah dipenuhi oleh Ferry Irawan, kemarin resmi ditetapkan sebagai tersangka. Saat ini Ferry Irawan resmi ditahan di Polda Jawa Timur dan Diana Melinda Ferry Irawan resmi ditahan di Polda Jawa Timur. Dan sebelum ditahan pun Ferry sempat memberikan sebuah surat ungkapan hatinya kepada Vena Melinda yang intinya adalah menyatakan memang menyesal, tapi di saat yang bersamaan juga Ferry memberikan beberapa pembelaan nih atas apa yang terjadi. Sebenarnya menurut Ferry, dia tuh mengangkat Kak Vena ini ke kasur untuk menenangkan, jadi tidak ada maksud untuk menyakiti. Tapi kembali lagi ya, ini sudah di jalur hukum, nantinya akan dibuktikan kan siapa yang benar siapa yang salah. Ini juga ya seperti biasa ya, dalam setiap kasus hukum pasti ada dua statement yang berbeda antar dua pihak ini. Tapi yang jelas kalau tadi juga disampaikan bahwa Ferry Irawan memberikan surat berupa permintaan maaf dari Venanya sendiri, sepertinya juga tidak membukakan pintu maaf karena tidak mau bertemu. Bahkan sudah ada statement dari seorang Vena Melinda yang akan menggugat cerai. Ini kan sudah one step ahead lagi begitu ya. Sementara proses hukum ini juga belum selesai. Jadi memang nih banyak sekali dilema yang muncul lagi nih. Belum lagi juga kalau kita melihat putrinya juga ya yang baru-baru ini merasakan kehadiran dari dua orang tua ini. Sedih sekali karena Fania merasa bahwa sekarang ini kok tidak ada lagi ayah menemani ya kan. Di sisi lain kedua kakaknya itu Ferel dan juga Atala itu menyatakan dengan tegas bahwa mereka tidak ingin kalau Vena dan Ferry ini kembali bersatu. Bahkan Atala tuh bilang kalau mereka sampai kembali lagi, saya keluar deh dari kartu keluarga, katanya gitu kan. Benar-benar menentang hubungan ini ya. Dan kalau kita melihat dari Fanianya sendiri juga, Vena Melinda juga sempat memberikan statement yang mengatakan bahwa ya pasti sedih gitu ya untuk menjelaskan situasi ini sama Fania. Tapi sebenarnya sebelum ini mereka juga sudah menjalani kehidupan berdua juga. Jadi ya kembali lagi sih, sepertinya juga kenyamanan dari seorang Vena Melinda ini harus diutamakan pada saat ini sepertinya ya. Setuju, karena kita harus ingat juga ya pemirsa, ketika seseorang itu mendapatkan perlakuan yang sangat tidak dibenarkan, apalagi dari orang yang dipercaya dan disayang, itu kan yang luka bukan hanya fisiknya saja, ada trauma psikis juga di situ. Dan Vena Melinda juga mengaku saat ini sedang sangat trauma sekali di tengah-tengah kesibukan beliau kan juga banyak ya, sedang harus pergi ke sana kemari untuk urusan politik dan lain-lain. Jadi bisa dibayangkan betapa saat ini tuh sangat sulit sekali keadaan untuk Vena Melinda dan juga keluarga pastinya. Betul, itu tadi ya, tidak hanya Vena Melinda saja, tapi keluarganya juga nih yang turut bisa merasakan kesedihannya. Dan pastinya juga ya seperti yang Kayla bilang tadi ya, banyak sekali yang akhir tidak menyetujui hubungan antara dua pihak ini. Nah yang jelas kita juga akan melihat bagaimana kelanjutan dari proses hukum ini dengan ditetapkannya Ferry Irawan sebagai tersangka. Ini dari pertanyaan untuk Anda. Saya di sini mau speak up karena saya merasa kesempatan kedua ya, saya diberikan kehidupan lagi sama Allah setelah selamat dari, kalau saya bilang sih saya selamat dari maut ya, karena itu benar-benar saya kayak survive-nya saya selama hampir setengah jam lebih menyelamatkan diri. Air mata Vena Melinda tumpah, batinnya menjerit meratapi nasib dihancurkan orang paling disayang sang suami tercinta Ferry Irawan. Tak hanya luka fisik akibat dugaan KDRT, psikis Vena terguncang alami trauma berat. Ia bahkan takut kembali mengungkap detik-detik paling mencekam dirinya dikasari Ferry di sebuah hotel di kawasan Kediri, Jawa Timur. Vena dirundung takut trauma takut, dia malam-malam dilalui dengan mimpi buruk, masih dibelenggu bayangan mencekam tindakan kekerasan yang dilakukan Ferry. Saya rasa kalau kronologis saya udah nggak pengen cerita, karena kalau saya semakin mengingat itu, saya semakin deg-degan. Setiap malam saya tidur itu, saya udah kunci pintu, saya bangun lagi, saya cek lagi. Tidur, saya nangis, karena shocknya mungkin baru saat ini ya. Kemarin itu 2 hari, saya benar-benar hanya jiwa survive saya aja yang dominan. Hari ketiga, keempat, kelima, sampai sekarang hari ke-8. Udah mulai saya deg-deg ya, bahasa Jawa itu saya deg-degan terus. Saya kalau bangun itu bangun, ada di mana nih? Ada siapa di sebelah saya? Atau mau tidur setiap kali merem kayak film. Bagaimana saya lari sana lari sini. Sedikit lagi saya
Makanya saya nggak mau cerita kronologi, saya cuma mau ke depannya. Saya berusaha terus dalam sholat saya, ya Allah beri saya kekuatan. Ternyata dia masih trauma berat gitu loh. Dia suka curhat, kenapa dia ngerasa rasa sedih itu baru sekarang, rasa sakit itu baru kerasa sekarang. Mungkin kan saat kemarin di Kediri dan Surabaya itu adrenalinnya kenceng banget ya. Dan kejadian itu cepat banget, jadi mungkin dia belum bisa, nggak ada waktu lah untuk dia bisa ekspresiin perasaan dia kayak gitu. Ferry yang telah ditetapkan sebagai tersangka kini telah ditahan di Polda Jawa Timur. Vena benar-benar tak memberi maaf. Sudah terlampau sabar menanggung tabiat Ferry yang ringan tangan, mengkasari dirinya, sementara bermanis dan menebar mesra ketika berada di muka umum. 3 bulan sudah Vena menerima perlakuan kasar dari Ferry yang saat pernikahan dipercaya menjadi suami terbaik. Malam ini juga penyidik sudah menetapkan penahanan terhadap FI ya, sebagaimana diatur dalam pasal 21 ya, ayat 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi syarat objektif yang dimiliki oleh penyidik untuk melakukan penahanan. Karena dia sudah tersangka sejak hari Rabu minggu lalu, sudah dikelar di Polda Metro Jaya dan sudah tersangka. Dan bukti-bukti semua sudah mencukupi, ya. Dan ini termasuk dugaan KDRT berat, pasal 84 ayat 1 Undang-Undang KDRT yang ancaman hukumannya 5 tahun, yaitu dugaan KDRT fisik. Dan satu lagi ada pasal berlapis, dugaan KDRT psikis, pasal 45 ayat 1 ancaman hukumannya 3 tahun. Fisik dan batin Vena terluka akibat tindak KDRT. Namun Ferry bersilat lidah, mengingkari bahwa dirinya telah bertindak kasar hingga melukai Vena di bagian hidung, serta salah satu tulang rusuk patah. Inilah yang teramat disesalkan Vena. Ferry tahu banyak lempar batu sembunyi tangan. Berani berbuat, tapi ciut nyali ketika dihadapkan ke proses hukum. Yang lebih menyakitkan Vena, tak satupun pihak keluarga Ferry yang menemui Vena untuk meminta maaf atas kejadian tersebut. Sesal Vena kian berlipat. Orang yang begitu saya sayangi, yang saya cintai luar biasa. Tapi dialah yang hampir merenggut nyawa saya. Dan dia tidak mengakui buat saya itu menyakitkan, lebih sakit daripada sisa fisik yang saya rasakan. Dari darah yang pernah saya keluarkan. Dia masih bisa berbohong, memanipulasi orang lain. Buat saya itu sedihnya luar biasa. Tapi saya nggak bisa nyalahin diri sendiri karena saya masih ada Feral atau Fania. Kalau saya terpuruk, kejadian ini jadi useless. Tapi kalau dia mengakui, itu mengurangi dosa yang pernah dia buat, yang dia langgar sendiri janjinya demi Allah, demi Rasulullah depan orang tua saya. Dan sampai saat ini tidak ada satupun keluarganya yang berusaha meminta maaf kepada keluarga saya. Dan itu lebih mengecewakan hati saya. Tidak ada satupun dari keluarganya yang punya inisiatif, itikat baik untuk meminta maaf kepada keluarga saya. Saya diminta baik-baik. Diminta baik-baik sebagai perempuan untuk berkeluarga menuju keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tidak ada satupun keluarganya yang meminta maaf atas perbuatannya. Tapi saya nggak heran. Ferry Irawan aja tidak pernah mengakui kesalahannya. Bahwa dia menyakiti saya, apalagi keluarganya. Vena terluka, buah hati geram. Sang ibu yang disayang nyatanya dapat perlakuan semena-mena dari Ferry Irawan. Kecewa Atala begitu membuncah hingga tak beri maaf pada Ferry Irawan yang mengakui salah dan berlutut minta maaf. Sebenarnya nggak sengaja juga sih ketemunya. Saat itu saya menemani om saya, yaitu pengacara mama juga, dan nggak sengaja ketemu dia. Dia meluk-meluk saya, sempat dia berlutut mau sujud, tapi ya saya cuma bilang saya nggak gila hormat, saya di sini cuma pengen jagain ibu saya. Tolong jangan ganggu saya, soalnya jujur aku udah nggak respect. Tak hanya proses hukum, Ferry pun digugat cerai. Berkas perceraian sudah dilayangkan Vena. 9 bulan, terus 3 bulan terakhir, perlakuan kasar dari Ferry sudah tak dapat dimaafkan. Bilang aku nggak punya dada, aku bilang nggak apa-apa Fania. Dulu juga kita berdua. Nanti kamu, ini udah hampir 7 tahun, Fania harus lebih rajin sholat, minta dada yang baik. Fania sendirilah yang minta.
supaya dia juga nggak malu, karena dia jujur dia baru senang punya dada 9 bulan, tapi nggak apa-apa, yang penting kita semua nih sekeluarga selamat daripada orang-orang yang ternyata tidak bisa menjaga saya. Sebenarnya kalau firasat, jujur aku clueless banget ini bisa terjadi, karena ya mama kan udah meyakinkan ke aku sama kakak kalau Ferry itu orang yang bisa menjaga mama dan gak kasar ya, tapi kan ternyata kayak gini. Paling ya mama suka bercanda-bercanda aja waktu di Hong Kong gitu, kayak kan dulu manggilnya Abi kan, jadi sempat kayak bercanda, Abi kok kalau lagi rame keluarga kok romantis banget, terus kalau berdua kok galak ya kayak gitu. Tapi kan aku kan mikirnya itu cuma joke ya, jadi mungkin aku kurang peka, tapi mungkin mama udah coba ngasih kode lah. Tak hanya lakukan kekerasan fisik, Vena pun sudah tak dinafkahi selama 3 bulan terakhir. Betapa terpuruk dan hancurnya Vena. Sang suami bertindak sesuka hati mempermainkan dirinya. Meski begitu, Ferry kini terima getahnya, harus mendekam di penjara serta hancur secara finansial.